Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Sobat Naker dimanapun kalian berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Cak Tian dapat kembali menyapa Sobat Naker sekalian dalam program podcast Ayo Kerja Jatim. Sobat Naker, di siang yang lumayan panas ini, semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan bagi yang beraktivitas semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, sahabat naker sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa aspek terpenting dari dampak pandemi COVID-19 adalah menyelamatkan ekonomi masyarakat, yang dimana perekonomian bisa tumbuh dan bisa berjalan dengan baik meskipun secara perlahan. Hingga saat ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan baik di sektor kecil, menengah hingga sektor atas berusaha untuk tetap survive menghadapi kondisi pada saat ini. Tidak sedikit perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi tersebut menimbulkan naiknya angka pengangguran baik di daerah maupun secara nasional. Seiring dengan diberlakukannya era new normal pada saat ini, beberapa sektor industri sudah mulai kembali bangkit dan berusaha menyerap tenaga kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan dua orang narasumber dari salah satu perusahaan pengguna tenaga kerja antar daerah yang bisa kita sebut dengan tenaga kerja akad. Langsung saja kita sapa yang pertama Bapak Irfan Rohim. Beliau adalah seorang direktur PT Insan Mulia Abadi Sejahtera, yang dimana perusahaan tersebut melakukan MOU atau kerjasama dengan HPI Agro Group guna perekrutan tenaga kerja akad asal Jawa Timur. Yang kedua Bapak Martin, beliau adalah seorang HR rekrut tenaga kerja akad di Hartono Plantation Indonesia Agro Group atau bisa disebut dengan HPI Agro Group. Selamat siang Pak Irfan, selamat siang Pak Martin. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kondisi lalu lintas ketika menuju studio kami siang tadi Bapak? Lumayan padat ya Pak ya? Mungkin Surabaya sudah termasuk kota metropolitan kedua Pak. Jadi kemacetan sudah biasa di Surabaya untuk sekarang ini, Pak. Oke, Sobat Naker, di sini kita akan bahas mengenai beberapa hal. Salah satunya tentang bagaimana proses rekrutmen, fasilitas yang diberikan perusahaan, berapa income atau penghasilan tiap bulan, berapa lama masa kontrak kerja, dan batas lowongan bagi pelamar di perusahaan tersebut. Langsung saja yang pertama, kita mungkin ke Pak Martin dulu. Pak Martin, kalau boleh tahu nih Pak, Hartono Plantation Indonesia Agro Group ini berdiri sejak tahun berapa, bergerak di bidang apa, dan lokasi perusahaannya ada di mana? Bisa dijelaskan? Oke, baik, terima kasih. Selamat siang Sobat Naker. HPI Agro atau Hartono Plantation Indonesia itu didirikan pada tahun 2008. Merupakan perusahaan yang berbasis pada agribisnis dan terutama khusus untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, perusahaan kami sendiri berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Itu terdapat di 4 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, itu dari Kabupaten Mempawah, kemudian Kabupaten Landak, Sanggau, dan Sintang. Luasan hektaran kami sendiri untuk tahun ini sampai saat ini itu ada 77.000 hektar dengan tahun tanam variatif dari tahun 2008 sampai yang terakhir ditanam itu 2018, Pak. Jadi kira-kira sampai di tahun 2022 ini ya, berapa luas tanah yang sudah tertanam di HPI Agro Group, ya, Pak? itu sudah mencapai 77.000 hektar dari 184.000. Oh, masih separuh ya Pak ya? Masih ya. Separuh. Jadi ya, masih banyak peluang nih buat tenaga kerja yang ingin bekerja di luar Provinsi Jawa Timur ya Pak ya? Betul. Khususnya bagi tenaga kerja asal Provinsi Jawa Timur. Kira-kira nih Pak,
visi misi dari HPI Agro Group itu sendiri seperti apa, Pak? Ya, yang pastinya karena kami bergerak di bidang agribisnis, perkebunan, kita ingin visi kami sendiri ingin menjadi suatu perusahaan agribisnis yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitarnya, menyediakan lowongan pekerjaan dan memberikan hasil yang yang memberikan apalagi kondisi saat ini pasca pandemi, ya kami memberikan suatu eh, ruang untuk opsi bekerja di tempat lain. Nah, seperti itu memberikan hasil kepada masyarakat dan mendapatkan hasil yang dapat bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tapi berpikir untuk dapat menabung dan untuk berusaha untuk keluarganya. Eh, Kami pastinya ingin menjadi perusahaan yang berkelas internasional dan menciptakan relasi dengan nilai tinggi terhadap stakeholder yang ada. Kemudian menjadi perusahaan yang terbaik di tahun 2025. Oke, selanjutnya untuk mewujudkan core value tersebut, mungkin ada karakteristik atau kualifikasi calon tenaga kerja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh perusahaan di setiap proses rekrutmen, Pak. Kira-kira seperti apa nih karakteristik calon tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri? Oke, dari kami sendiri, HPE Agro, pastinya memiliki kriteria untuk menerima tenaga kerja. Pertama, yang pastinya harus sehat secara jasmani dan maupun rohani. Kemudian kita memiliki standar usia itu dari 18 sampai 40 tahun. Dan kemudian yang pastinya fisiknya harus kuat ya. Karena saat ini kami sedang membutuhkan tenaga kerja di lapangan khususnya bagian panen. Dan pada intinya semuanya itu adalah niatnya. Itu yang pertama. Dia memang benar-benar ingin datang bekerja dengan kondisi di tempat kami ya, dari perusahaan sudah menyediakan fasilitas sesuai dengan standar yang ditetapkan maupun dari izin yang dikeluarkan dari Kemenaker itu kan sudah ada ketentuan-ketentuannya, baik itu fasilitas perumahan, air, penerangan, fasilitas pendukung lainnya seperti tempat ibadah, sekolah dan perlindungan terhadap tenaga kerjanya sendiri, baik itu didaftarkan pada jaminan sosialnya, baik itu BPJS kesehatannya ataupun ketenaga kerjaannya. Bahkan ini saya bekerja sama dengan Pak Irfan. Ini sebelum tenaga sampai ke tempat kami, kita sudah daftarkan dulu sebagai bentuk perlindungan jaminan ketika berangkat dari tempat rekrut sampai ke tiba tempat direkrut. Jadi kita lindungi dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan itu kita sudah bicarakan dengan pihak Jamsostek. Dan itu bentuk perlindungan kami. Yang pastinya pertama bekerja dengan kami niatnya dulu. Nah, niat itu akan dibaringin dengan hasilnya nanti. Niat dan semangat bekerja Ya, pastinya, betul. Pak ya. Niat dan semangat pasti. Oke, mungkin selanjutnya kita bergeser nih Pak Martin. Kita bergeser ke Pak Irfan. Pak Irfan, Pak Irfan ini kan merupakan direktur dari PT IMAS ya Pak. PT IMAS ini sudah melaksanakan kerjasama dengan HPI Agro Group. Apakah dalam waktu dekat ini nih Pak akan melaksanakan proses rekrutmen? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, selamat siang sahabat Naker. Dari kegiatan kita PT IMAS ini selama berdiri tahun 2015, ini kita memang mengarah pada proses pembentukan SDM, baik itu yang mengarah pada skill ataupun yang non-skill. Nah, untuk perekrutan yang dengan rekan kerja kita PT HPI Group ini, ke depan kita sudah mulai mencanangkan 2.000 calon tenaga kerja ya Pak ya? Yang akan kita kirim ke PT HPI Group di sana. Itu mungkin dari Jawa Timur saja atau bisa dari provinsi-provinsi lain Pak? Kalau dari standar aturan memang seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Namun karena di sini kita juga bicara tentang kebutuhan bersama. Nah, kami juga mengajak di Jawa Timur paling tidak 50% kita bisa isi.
Oke, jadi kurang lebih sekitar 1.000 orang 1.000 orang tenaga panen panen sawit ya Pak ya, tenaga panen yang sawit. dibutuhkan oleh PT IMAS untuk di kita pekerjakan di HPI Agro Group ya Pak ya, seperti itu. Mungkin apa saja nih Pak jabatan atau lowongan yang dibutuhkan? Kira-kira apa ada batas waktunya nih kira-kira untuk melamar dan penempatannya di mana nih Pak? Biasanya Sobat Nakar banyak yang tanya kira-kira penempatannya di mana, di daerah mana, antar kerja antar daerah kan harus di luar provinsi nih. Biar Sobat Nakar sekalian pada tahu kira-kira bagaimana Pak? Oke. Penempatan di HPI Group memang semua tersentral pada Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat. Oke. Di sana ada 4 kabupaten yang menjadi sentral kegiatan perkebunan sawit dengan masa tanam 2008 sampai 2018, 10 tahun. Sehingga panen di sana pekerja itu menggunakan alat dodos termasuk juga egrek. Nah, ini kan membutuhkan selain yang sudah punya pengalaman ataupun yang belum punya pengalaman sama sekali. Seperti yang disampaikan, penting niat dulu lah. Penting niat, nanti kita akan melakukan proses training selama 1 bulan. Nah, sehingga untuk pekerja nanti itu proses dari kontrak yang ada itu kan 1 tahun, 6 bulan itu berstatus PKWT, pegawai kontrak waktu tertentu. Nanti bulan ke-7 akan dilanjutkan menjadi pegawai kontrak waktu tidak tertentu atau pegawai tetap. Jadi seperti itu untuk prosesnya perekrutan. Nah, untuk pendaftarannya memang kita sampai saat ini menggunakan media sosial media, kemudian kita menggunakan tim yang di bawah, terutama kita bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di penempatan tenaga kerja masing-masing dinas kabupaten kota. Makanya kan basis kita ada di Jember, kemudian ada di Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Bojonegoro ini sudah masuk juga. Nah, ini bagi basis ya, termasuk Bangkalan. Ini menjadi basis-basis yang bisa dijadikan tempat pemanen sawit, Pak. Jadi seperti itu. Sedikit nih Pak, mungkin bisa dikasih bocoran tentang ini kan kita lagi bekerja di luar daerah tempat asal kita. Mungkin Sobat Nakar banyak yang menanyakan nih, kira-kira di sana ini penghasilannya berapa nih Pak? Terus kira-kira fasilitas yang mereka dapatkan apa aja? Suasana kerja di sana seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Irfan? Baik, Sobat Nakar yang berbahagia ya. Bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar sebagai calon tenaga kerja pemanen, nah, kita memilih HPI Group ini bukan berdasar kita sekadar memilih memang. Yang pertama kita mengacu pada standar Kemenaker. Jadi kalau untuk tingkat fasilitas yang diberikan oleh perusahaan ini nih ya, perumahan sangat layak sekali Pak, itu Pak perumahannya. Kemudian sarana air bersih, kemudian sarana penerangan, kemudian olahraga juga ada Pak di sana Pak, sarana ibadah, seperti kampung sendirilah kalau untuk bagaimana suasananya. Jadi di sana ada juga yang mau mengembangkan potensinya di hiburan atau apa itu ada. Terus kemudian kalau untuk penghasilan ya, ini penghasilan sedikit kita kalkulasi ya. Jadi tenaga akad ini memang tenaga yang saya rasa khusus ya. Artinya selama proses perekrutan sampai penempatan ini adalah tenaga yang benar-benar terkawal dengan baik. Ibarat begini, saat kita melakukan perekrutan, tenaga akad kan diberlakukan tanpa biaya dan tanpa potongan. Tanpa potongan. Jangan sampai berpikir nanti dipotong gaji saya. Tidak. Sehingga berarti gaji yang terima nanti sekian. Wah, potongannya sekian. Tidak ada. Nah, karena penerimaan gaji pun langsung dari HPI langsung turun ke pekerja, tidak melalui PT IMAS. Tidak. Nah, jadi seperti itu, Pak. Kalau dari kalkulasi sedikit saya mungkin bisa buka ini, mohon izin Pak Martin ya. Gaji yang standar yang di sana ada
dua lapis ya Pak ya. Ada 2 lapis dan 3 lapis berikutnya itu bonus lah atau premi. Untuk lapis pertama itu dengan gaji pokok. Nah, gaji pokok di HPI ini standarnya 2.582. Ini dengan standar 25 hari kerja dan minggu wajib libur. Wajib libur. Wajib libur. Jadi bagi garansi bahwasanya pekerja harus tetap sehat, bugar, nah dan mereka selamat. Sehingga bisa kirim ke keluarga nanti uangnya banyak, utuh ya. Nah, pekerja juga sehat kan, seperti itu, Pak. Nah, lapis kedua pada saat karyawan ini bekerja dengan rentang waktu 25 hari ini full tanpa bolos, maka dipersiapkan bonus Pak ya. 20 hari masuk full mendapatkan bonus 500.000 tambahan Pak. Kalau lengkap 25 tambahnya 750.000. Sehingga kalau di total gaji saja lapis kedua itu 3.300.000 Pak. Dengan tidak mengurangi atau tidak terkurangi oleh bagian-bagian yang tadi proses akad tadi Pak. Termasuk fasilitas beras di sana. Untuk beras untuk pekerja suami ini sebesar 15 kg per bulan. Nanti kalau bawa pasangan atau bawa istri 9 kilo per bulan. Dan per anak ini jumlah 7,5 kilogram. Nah, kalau 2 anak kan lumayan Pak. Jadi untuk jatah berasnya ini pekerja sendiri, istri sendiri, anak sendiri begitu ya Pak? Tepat sekali. Apabila ada pekerja yang mengajak keluarganya untuk tetap ke sana. Kira-kira kalau untuk tenaga kerja yang ingin berangkat atau ingin bekerja di panen sawit, ingin mengajak istri dan anak-anaknya, apakah bisa Pak? Apakah fasilitasnya juga memenuhi untuk itu Pak? Ya, untuk pekerja yang membawa famili keluarga ya atau dalam satu kakak, jadi mulai dari kepala keluarga, istri dan mungkin berduaan atau 3 anak, selama pemberangkatannya pun juga difasilitasi alias gratis Pak, Gratis. 0 rupiah. Nah, sampai setelah sana termasuk nanti semua pekerja yang sudah masuk di bulan pertama tentunya, nah di masa pandemi ini juga terasa Pak bagaimana ekonomi ya. Begitu masuk ke sana sudah dapat biaya untuk pegangan Pak. Dalam artian Kebutuhan sehari-hari. Starter ya, starter selain beras tadi ya. Starternya ada starternya itu untuk yang bujang itu sebesar 900.000 Pak pegangannya. Untuk ngawal beras tadi Pak. Kalau berkeluarga itu 1.750.000. Nah, sehingga pekerja jangan khawatir kalau dikirim ke HPI nanti itu mereka, saya masih bercari utangan, masih harus hidup 1 bulan. Intinya niat dulu, semangat, siap punya hasil, Siap bekerja. Seperti itu berarti. Yang terakhir nih Pak Irfan, barangkali nih Pak ada sobat naker yang tertarik dengan lowongan yang ada di perusahaan Bapak. Kemana nih Pak sobat naker harus mengirimkan bekas lamaran pekerjaan seperti itu? Baik, untuk penerimaan calon tenaga pemanen sawit di HP ini kita sudah mengkoordinasikan. Saat ini masih terdapat 14 disnaker kabupaten kota Pak, yang sudah kita di wilayah Jawa Timur ya Pak? Jawa Timur tentunya ini. Jadi biar sahabat naker itu bisa mengunjungi kabupaten tersebut Pak. Daftar di sana, nanti kita akan kondisikan bersama, termasuk jangan lupa KTP elektronik, kemudian dengan KK Pak. Termasuk nanti untuk pengurusan BPJS ketenagakerjaan lengkap dengan pendukung di dalam KK tersebut Pak. Jadi seperti itu. Setelah itu prosesnya baru akan kita adakan sosialisasi. Nah, sosialisasi pra pemberangkatan ya Pak ya. Termasuk bagaimana nanti pekerjaan di sana. Sehingga pekerja nanti setelah ada sosialisasi nyampe di lokasi tidak ada wah kok nggak sama dengan yang disampaikan, seperti itu. Nah, jadi kita menginginkan sahabat naker yang akan mendaftar ke HPI ini mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi mungkin langsung bekerja sama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten kota ya Pak ya. Mungkin sobat naker yang ada di wilayah Jawa Timur yang ingin bekerja di luar provinsi Jawa Timur bisa langsung mendaftarkan diri lewat dinas tenaga kerja yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten kota
setempat. Mungkin seperti itu nggih Pak nggih. Baik sobat naker sekalian, tak terasa akhirnya usai sudah obrolan kita kali ini. Terima kasih untuk sobat naker yang sudah bergabung dan menyaksikan episode kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada dua orang narasumber kami pada siang hari ini. Pak Irfan, terima kasih. Pak Martin, terima kasih atas waktunya. Untuk sobat naker sekalian, jangan lupa untuk terus ikuti program podcast kami selanjutnya. Dan bagi sobat naker yang ingin tahu tentang informasi lowongan kerja, bisa follow Instagram kami di @ayokerja_jatim dan juga di @infokerja_nakerjatim. Mungkin sobat naker yang ingin bertanya bisa DM di Instagram atau langsung tulis komen di channel YouTube kami. Pastinya kami akan terus memberikan informasi terkait ketenagakerjaan khususnya di Jawa Timur. Dan berharap kepada seluruh sobat naker semuanya untuk terus memberikan dukungan pada program podcast kita dengan cara subscribe, like, comment, and share channel YouTube kami di Ayo Kerja Jatim. Oke sobat naker, batu gunung berbongkah-bongkah, air mengalir ke tempat rendah. Ayo bekerja mencari nafkah supaya hidup terasa indah. Saya Cak Tian beserta tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimis Jatim bangkit.